Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian yang kami cintai, kami banggakan. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembekalan untuk anak-anakku kelas 12 sebelum melaksanakan ujian sekolah dan melaksanakan UTBK, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Andes Subagio, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamaah. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid yang kebetulan mengikuti kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Depok. Yang kami hormati dan kami sayangi anak-anak semuanya, khususnya kelas 12 yang sebentar lagi akan mengikuti kegiatan ujian sekolah. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa siang ini kita semuanya diberikan karunia berupa sehat, sehingga kita dapat mengikuti, melaksanakan kegiatan pertemuan secara Zoom pada siang hari ini. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, tidak terasa sudah 1 tahun pembelajaran jarak jauh kita laksanakan. 1 tahun persis sejak anak-anak naik ke kelas 12 sampai sekarang sudah masuk ujian. Ternyata kita belum diperkenankan untuk tatap muka. Tentunya banyak hal yang masih kurang. Kita tidak sempat untuk berinteraksi langsung antara murid dengan guru. Berkurangnya saat-saat konsultasi. Kemudian mungkin muncul rasa bosan, malas, dan sekolah juga ada kesulitan untuk memantau kegiatan anak semuanya, misalnya dengan pembelajaran. Namun itu semua tentunya kita jadikan sebagai tantangan yang harus kita atasi, sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa kita tutup. Sehingga harapan sekolah tentunya pembelajaran itu bisa mendapatkan hasil yang optimal. Seperti yang ini pernah kita laksanakan, kita sampaikan pada awal semester tahun pelajaran lalu. Namun anak-anak semuanya, kita sebentar lagi sudah memasuki penilaian akhir, yaitu di ujian sekolah. Semuanya, yang pertama, setelah SMA ini mau kemana? Jawabannya tentu paling banyak adalah akan kuliah di perguruan tinggi. Perguruan tinggi favorit tentunya. Kemudian sudah didapatkan. Mungkin anak-anak sudah mendapat info dari perguruan tinggi swasta atau negeri yang lain. Dulu kita informasikan SNMPTN, kita kawal, ya kita bimbing, sampai kemungkinan besok Senin tanggal 22 itu ada pengumuman. Menurut data dari LTMPT. Kemudian informasi tentang SBMPTN. Kapan akan dilaksanakan? Kemudian seleksi mandiri. Kemudian informasi-informasi keterangan dinasan. Nanti kalau sekolah sudah mendapatkan info tentara resmi, akan terus selalu kita infokan ke anak-anak semuanya melalui grup kelas 12.
Pertanyaan berikutnya, apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak? SNMPTN sudah mendaftar, ya, tinggal menunggu pengumuman. Sudah memilih jurusan, tinggal menunggu pengumuman. Namun untuk persiapan tes, pilih UPN. Apakah sudah belajar untuk mempersiapkan tes? Ini sebuah pertanyaan yang anak-anak semua yang bisa jawab. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah sudah cukup bekal untuk menuju perguruan tinggi tersebut? Tentu anak-anak perlu introspeksi diri. Selain tadi disampaikan kita berdoa bersama, tentu yang paling pokok adalah ikhtiar dan semangat yang tinggi. Ini masih ada cukup waktu. Setelah ujian sekolah, ada SBMPTN dan seterusnya. Manfaatkanlah waktu ini sebaik mungkin, ya, supaya kita tidak kehilangan kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Sekolah sudah mencoba memberikan pembekalan dengan kegiatan belajar mengajar secara rutin. Namun yang tahu persis sejauh mana anak-anak itu bisa memahami, menyerap ilmunya adalah anak-anak semuanya. Kemudian kita sediakan waktu konsultasi akademik. Meskipun yang banyak ikut justru kelas 10. Saya tidak tahu apakah mungkin kelas 12 sudah cukup atau saking sibuknya. Tapi mudah-mudahan anak-anak kelas 12 benar-benar sudah siap itu secara ilmu. Kemudian juga kita selenggarakan tryout. Sudah kita mulai dari bulan November. Kita bekerjasama dengan EduPrime. Anak-anak diberi kesempatan untuk tryout, kemudian pendampingan SNMPTN, kemudian pembahasan soal-soal. Ya, tentunya tergantung bagaimana, sejauh mana anak-anak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh sekolah. Dan sampai April nanti, kita masih memberikan kesempatan anak-anak untuk mengikuti kegiatan tryout, pembahasan dari hasil tryout itu sampai di bulan April bersama tim Kuiper. Di samping dari sekolah juga selalu memberikan soal-soal melalui Bapak Ibu Guru mata pelajaran masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi, manfaatkanlah kesempatan-kesempatan itu karena waktunya sudah semakin dekat. Kemudian, barangkali juga ada anak-anak yang ikut bimbingan belajar di luar dari program sekolah, dipersilahkan. Yang jelas, anak-anak semuanya seharusnya sudah berpikir dewasa, tahu apa yang dibutuhkan, ya, sehingga tidak hanya dari suatu sumber untuk mendapatkan ilmu, guna suksesnya anak-anak semuanya untuk kelanjutan studi pasca SMA ini. Ya, kemudian, saya berharap kegiatan ujian sekolah yang akan dilaksanakan mulai besok Senin untuk bisa dilaksanakan dengan tertib, jujur, berintegritas, sehingga hasilnya juga menggambarkan betul-betul kemampuan diri, karena ketika nanti ujian seleksi masuk perguruan tinggi juga akan dilaksanakan secara ketat, sehingga kita tahu persis sejauh mana pemahaman kita terhadap ilmu yang sudah kita pelajari melalui feedback dari ujian sekolah tersebut. Anak-anak semuanya, ini beberapa hal perlu saya sampaikan terkait dengan informasi penilaian. Jadi proses pengolahan nilai ujian sekolah semua dilakukan oleh sistem di sekolah. Ya. Kemudian untuk mata pelajaran yang hanya melaksanakan ujian tertulis, maka nilai ujian sekolah tertulis harus mencapai nilai minimal ujian sekolah yang telah ditentukan oleh masing-masing MP sekolah, yaitu KKM-nya adalah 75.
Kemudian untuk mata pelajaran yang melaksanakan ujian tertulis dan praktek, maka nilainya akan digabung antara tertulis dan praktek serta tugas. Kemudian perlu saya sampaikan di sini, meskipun nanti akan kita sampaikan juga cara tertulis melalui grup, kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Sesuai dengan KTSP SMA Negeri 1 Depok, syarat kelulusan dari SMA Negeri 1 Depok adalah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Dibuktikan dengan raport tiap semester. Jadi ada nanti raport semester 1 sampai semester 5 ditambah semester 6 yang terakhir. Dan yang kedua, memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik berdasarkan rapat Dewan Guru yang ditetapkan menjadi keputusan sekolah. Yang ketiga, lulus ujian sekolah, terdiri dari tertulis dan praktek. B. Penetapan kelulusan. Kelulusan peserta didik dari SMA Negeri 1 Depok ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Yang C, untuk pengumuman kelulusan satuan pendidikan akan diinformasikan kemudian karena di kalender pendidikan tidak ditunjuk secara pasti, sehingga kita menunggu nanti informasi barangkali ada ketentuan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Dikpora. Kemudian tanda lulusnya akan diberikan ijazah yang berisi data biodata siswa dan nilai ujian untuk setiap mata pelajaran yang diujikan. Namun barangkali nanti ijazah belum keluar, akan diberikan surat keterangan lulus dulu, itu barangkali digunakan lebih dulu untuk kepentingan pendaftaran masuk perguruan tinggi, sebelum secara resmi ijazah itu keluar. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, selanjutnya ini saya sampaikan yang terakhir, agenda kegiatan, agenda penting kegiatan kelas 12 ya, tahun pelajaran 2020-2021 ya. Jadi untuk tryout itu sudah dimulai sejak November sampai besok bulan April. Ini, mohon untuk ini dimanfaatkan. Sekarang Maret ujian, setelah ujian ada tryout lagi sampai April. Kemudian ujian praktek online sudah dilaksanakan, yaitu tanggal 9 Februari sampai 6 Maret oleh guru mata pelajaran masing-masing melalui kegiatan pada jam pelajaran. Kemudian TPHBS dulu dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Maret 2021 oleh MKKS DIY, namun ada kendala sehingga diulangi lagi tanggal 17 sampai 19 Maret, yaitu hari ini. Ada penundaan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bagi yang ada ingin mengikuti yang susulan dan sebagainya, masih diberi kesempatan nanti jam 4 sore. Mohon saat ini juga anak-anak mendaftar. Ya, mendaftar agar bisa dijata sehingga nanti jam 4 sore bisa diikutkan dalam kegiatan susulan TPHBS. Kemudian hari ini kita adakan doa bersama dan motivasi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh tim dari Universitas Ahmad Dahlan. Monggo untuk nanti bisa diikuti semuanya. Harapan kami partisipasi dari siswa bisa 100%. Ini harapan kami, namun tampaknya ini belum sampai ke situ. Dan kita ini secara live YouTube dan Zoom meeting kita laksanakan. Nah, kemudian ujian sekolah itu akan dilaksanakan tanggal 22 sampai 31 Maret. Jadi mulai besok Senin sampai 31 Maret secara online. Oleh karena itu mohon disiapkan perangkatnya, sinyalnya, dan sebagainya. Kalau Anda terkendala HP, sekolah bisa meminjami tablet untuk digunakan.
Ya. Mudah-mudahan paket internet bantuan sudah pada masuk semuanya. Tinggal mencari sinyal. Seandainya terkendala sinyal, ada 1-2 anak, dipersilahkan untuk ujian di sekolah. Gitu. Sehingga harapan kami semuanya bisa ikut tanpa harus dioyak-oyak, dibangunkan. Ya. Berada di luar kota jangan sampai. Karena ini penentu. Ya. Kemudian ujian susulan itu dilaksanakan tanggal 1, 5, 6 April 2021. Nah, ujian susulan hanya diperuntukkan bagi yang betul-betul berhalangan. Seperti sakit, tentunya dengan bukti yang cukup. Kalau hanya karena malas tidak diterima. Jadi harapan kita betul-betul ini bisa dilaksanakan, tidak ada hambatan. Gitu. Kemudian pengumuman SNMPTN itu tanggal 22 Maret 2021, besok Senin. Tapi jangan nanti ketika sudah diterima, ada yang diterima terus tidak ikut ujian sekolah. Tidak, ujian sekolah itu wajib dan itu menjadi syarat untuk lulus. Dengan masuk perguruan tinggi syaratnya adalah lulus dulu. Karena itu ujian sekolah ini menjadi pokok, penting, dan harus diikuti oleh semua siswa. Kemudian info berikutnya, ini ada informasi pendaftaran UTBK, ujian tulis berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan nilai NEM-nya SMA kelas 12, terus nanti untuk mendaftar jurusan-jurusan di perguruan tinggi. Ini tanggal 15 Maret sampai dengan 1 April. Nah, monggo supaya itu tidak terlambat untuk mendaftarkan. Ini pendaftarannya. Nah, sehingga kalau pendaftarannya itu kemudian tesnya itu ada 2 kali. Tes yang pertama itu tanggal 12 sampai 18 April 2021. Itu oleh siswa secara mandiri ya. Kemudian pelaksanakan tes gelombang kedua tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei. Jadi ada 2 gelombang. Tahun lalu gelombang pertama boleh ikut gelombang pertama, boleh ikut gelombang 2, boleh dua-duanya diambil yang baik. Kemudian pengumuman kelulusan ini kita belum dapat tanggal secara pasti, tetapi biasanya ada di awal Mei. Nah, kita menunggu nanti informasi dari pemerintah, khususnya Dinas Dipora, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil UTBK yang diumumkan oleh LTMPT dari perguruan tinggi itu tanggal 14 Juni 2021. Kemudian cap 3 jari ijazah, kemudian pembagian ijazah dan LHBS, ini di kisaran bulan Juni, tetapi tanggalnya kita masih menunggu informasi lebih lanjut, kepastiannya. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang saya sayangi, saya banggakan, demikian informasi dari sekolah yang dapat saya sampaikan untuk sementara waktu, dan ini nanti juga akan kami print out dan kami share di grup siswa kelas 12 agar tidak lupa. Ya, dan pesan saya, ikutilah kegiatan ujian sekolah ini dengan bersungguh-sungguh karena ini menjadi syarat kelulusan. Yang kedua, belajarlah, siaplah untuk seleksi tes UTBK, karena di sini 99% saya melihat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Manfaatkanlah waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Istilah sepak bola adalah injury time. Kalau bisa memanfaatkan optimal, maka bisa mencetak gol.
Kalau tidak bisa memanfaatkan maka tidak berhasil. Itu yang perlu diperhatikan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Subagio yang sudah menyampaikan pembekalan untuk anak-anak kelas 12 dan banyak informasi yang sudah kita dengarkan dan juga banyak pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah yang untuk bisa dilaksanakan oleh anak-anakku yang intinya agar anak-anakku sekalian bisa sukses dalam melaksanakan ujian sekolah dan sukses dalam pelaksanaan UTBK. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku